Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Ternyata kita juga tidak bisa konsisten ngupload ya, sahabat-sahabat ya. Jadi agak fokus ya, terlalu fokus di sana, di kandang lama kita yang kita pakai untuk fattening. Jadi untuk breeding ini kita malah jarang bisa upload video, sahabat. Kalau kita bahas yang di fattening itu kayaknya juga nggak begitu menarik buat sahabat-sahabat ya. Jadi oke, kita coba cerita dulu tentang bagaimana kita beternak kambing, sahabat-sahabat ya. Ada dua sisi kalau bagi kita ya, menurut saya di peternakan itu ada dua sisi. Yang pertama sisi produksi, yang kedua sisi bisnis, gitu aja ya. Produksi itu kaitannya manajemen, bagaimana manajemen pakan seperti ini, sahabat-sahabat ya. Manajemen pakannya bagaimana, manajemen kesehatannya bagaimana ya, semua hal yang berkaitan dengan teknis di lapangan. Tapi kalau kaitan dengan sisi bisnis, kita juga perlu punya skill di situ, sahabat-sahabat ya. Oke, jadi ide kita begini, bagi sahabat-sahabat yang tidak begitu tidak begitu mempersiapkan bagaimana dari sisi bisnis kambing ini nanti, maka menurut saya ada hal yang lebih enak, ada hal yang lebih gampang. Jadi begini, sahabat-sahabat ya, kalau sahabat-sahabat punya lahan kemudian bisa dipakai untuk kandang seperti ini, usahakan kapasitasnya minimal 30 ekor indukan ya, dengan mempertimbangkan kenyamanan kita ya, kenyamanan yang memelihara. Kalau yang dipelihara, kalau kandangnya seperti ini, insya Allah juga sudah nyaman, itu ya sahabat-sahabat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, saya sarankan dari sisi bisnis, kita punya kambing dengan tingkat perbedaannya itu rendah. Maksudnya begini, kalau kita mau ambil di sisi kambing jenis kambing Jawa, maka upayakan semuanya kambing Jawa. Kalau kita mau peliharanya di kambing bur, maka upayakan semuanya kambing bur. Kalau kita mau main kambing PE, maka upayakan semuanya kambing PE. Kenapa, sahabat-sahabat? Kita kalau breeding skala kecil tidak bisa menggunakan crossbreed. Karena apa? Nanti kaitannya dengan cara jual kita ya. Kambing itu kalau kita jualnya dengan kesamaan jenis ya, mendahulukan kesamaan jenis, maka jenisnya PE semua gitu, itu akan lebih enak, sahabat-sahabat ya, jualnya lebih gampang dibanding kalau campur-campur ya. Nah, dan ini komposisinya masih campur-campur, sahabat. Nah, karena kita juga berjalan dengan modal orang lain, dalam arti kambingnya ini secara gampang lah itu gaduh, sahabat-sahabat yang gaduh, maka ya mau tidak mau apa yang dimiliki si pemilik kambing itu ya kita yang pelihara, yang kelola gitu. Tapi kita jelaskan ke pemilik kambing kalau nanti ada kalanya kita menyeragamkan kambing ya. Nah, seragam di sisi apa? Di sisi jenis ya, sahabat-sahabat. Nanti kita fokus mengutamakan kambing-kambing bur, kemudian kambing-kambing seperti ini nanti ada kalanya kita akhir, sahabat-sahabat, untuk ya itu mempersempit kemungkinan jenis-jenis cross lahir. Karena kita ingin kita punya karakter, sahabat-sahabat, bisnis kita ya. Misal ini kambing di kandang kita kan ikonik banget nih, ini Jagger, ini jenisnya cross bur. Nah, maka nanti secara pelan-pelan kita juga terkenal peternak kambing bur gitu. Nah, jadi kalau punya kayak gini-gini,
agak repot nanti sahabat ya untuk apa ya, mengenalkan kita itu pada oh itu peternak kambing bur gitu kok melihara kayak gini ya, repot ya kaitannya dengan itu. Jadi nanti secara bertahap kita akan pelihara kambing-kambing jenis bur seperti ini sahabat-sahabat ya, bukan kambing jenis lain. Nah, kemudian terkait manajemen juga kita secara bertahap perbaiki. Kalau misalkan kemarin-kemarin nggak pakai hijauan, kita sekarang kasih hijauan, maksudnya hijauan segar sahabat-sahabat ya. Kenapa? Karena saya pun masih belajar sahabat-sahabat ya, ke teman-teman peternak lain, ke sahabat-sahabat peternak lain untuk bagaimana mengoptimalkan susu induk sehingga anaknya juga tidak geriting-geriting, tidak lemes-lemes ya, anaknya gede-gede bagus-bagus seperti ini. Nah, ada juga nih beberapa yang mencret sakit. Nah, ini kita menghindari kambing-kambing yang seperti ini sahabat-sahabat ya. Kita pengennya kambingnya sehat semua, bagus semua. Gimana caranya? Ada yang punya saran induknya lebih dibanyain hijauan segar. Kita penasaran juga sahabat-sahabat ya, apakah benar? Tapi secara secara realita kambing dia memang lebih bagus. Makanya kita dengarkan, kita coba minta saran, dan yaitu kita akan coba, penasaran juga saya, kita akan coba kambing-kambing kita kasih hijauan segar setiap hari ya, tetapi tetap ada konsentrat. Nah, hijauan kita hanya ubah dari yang awalnya kita complete feed, hijauan yang difermentasi bersamaan dengan konsentrat, kita ubah menjadi ada hijauan segar, ada yang hijauan complete feed gitu. Nah, kita tidak meninggalkan complete feed, tapi tidak sebanyak biasanya. Kita tunjukkan sahabat-sahabat ya. Nah, ini tuh onggoknya tinggal sedikit. Nah, kita tetap menggunakan complete feed sahabat-sahabat. Nah, ini complete feed kita, ada hijauan, ada konsentrat jadi satu, tapi pemberian kita hanya di siang hari. Nah, pagi dan sore hari kita upayakan hijauan segar. Nah, hijauan segarnya dari mana? Kita punya bank pakan seluas 2000 sekian meter ya, 2000 meter lebih dikit. Nah, itu kita kita optimalkan produksi hijauannya. Nah, kemudian ini sahabat-sahabat ya, nah ini kita ngaret itu satu rumpun kecil ya. Gimana maksudnya? Kok satu rumpun kecil, satu bongkok gitu ya, satu ikat kecil. Ini untuk pagi sore ya. Ini tadi kita giling, ini sudah untuk sore. Nah, ini untuk besok pagi kita kasih sana. Nanti siangnya kita baru gunakan complete feed yang ada di tong ini. Nanti kalau habis kita buat lagi complete feed. Isinya ya seperti yang di video sebelumnya. Ya, ada tepung jagung dicampur dengan onggok dan konsentrat. Nah, untuk nutrisinya bagaimana? Oke, kita ini sahabat-sahabat ya, yang kita tanam ini pakcong dan kita panen di umur tidak terlalu tua ya, artinya masih muda, dan ini baru 1-2 daun yang kering, jadi nggak terlalu tua banget. Nah, kita panen itu kita ya tidak kita analisis, tapi secara kita cari sumbernya itu proteinnya bisa lebih dari 12%. Nah, sedangkan target kita kan 14% itu sobat. Nah, anggaplah dia ini proteinnya 12%, kemudian kita kasih complete feed berprotein 14%. Maka begini, kekurangan dari 2% dari hijauan ini sahabat-sahabat ya, dan kita pakai hijauan protein 12%, berarti kalau kita mau kasih mereka protein 14% berarti kurang 2%.
Nah, 2% kebutuhan kekurangan dari hijauan ini kita penuhi di pakan komplit atau komplit feed. Jadi hijauan yang tetap ada konsentratnya, tapi konsentratnya lebih banyak. Nah, kira-kira gitu sobat-sobat ya. Nah, mungkin itu dulu sobat-sobat ya. Jadi kita perbaiki manajemen ya, manajemen teknisnya. Kemudian kita akan coba seragamkan kambingnya. Kita mau fokus di kambing bur ya, dimana kambing bur itu kambing yang memproduksi daging ya lebih banyak dibanding kambing-kambing jenis lain. Nah, apakah masih pelihara kambing-kambing dengan jenis Rambon atau kambing Jawa tapi bukan kambing besar ya, kita tetap pertahanan seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini kambing-kambing Rambonan gitu kan, kita akan tetap pertahankan. Fungsinya apa? Fungsinya kita ingin dapatkan peranaan yang minimal mendekati Jagger lah. Nah, minimal bentuknya mendekati dia Jagger dulu. Nah, kita tetap pelihara kambing seperti ini sahabat ya. Nah, tuh. Kita harapannya punya peranaan betina-betina dari Jagger ini ya. Nah, nanti setelah kita punya minimal 30 peranaan betina Jagger, betina dari Jagger ini, kita baru nanti cari full blood kambing bur ya. Caranya gimana pokoknya ya nantilah, pokoknya yang penting kita ya minimal yang seperti ini lah sahabat-sahabat ya. Ini kan cross bur nih, kita pengen punya yang seperti ini tuh 30 gitu. Nah, nanti tekniknya begini sahabat-sahabat ya. Nah, itu yang itu tuh. Nah, minimal kayak gini nih sahabat-sahabat ya, crossnya nih. Oh, nah nanti tekniknya gini sahabat ya. Kita akan jualan anakan kambing ya dengan bobot 30 kilo. Kita jualnya di pasar kambing atau di posting di sosial media gitu. Tapi rasanya saya pengen jualannya di pasar kambing sahabat, karena apa ya, seru gitu kalau kita punya kambing bur banyak terus kita jajar di pasar, setiap bulan kita hadir. Kalau 30 ekor itu setiap bulan kita bisa jual 8 ekoran lah, bisa lah per bulan, dengan ininya sama dengan ukurannya itu sama itu sahabat ya. Jadi pengen gitu nanti teknis dari sisi bisnisnya itu ya, kita bisnis kambing dengan jenis yang sama, terus kita ciptakan karakter kita bahwa kita adalah pelaku usaha ternak yang memelihara kambing bur gitu kan. Nah, nanti kemudian kita secara produksi kita tetap gitu ya, maksudnya tidak gonta-ganti kambing. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat, kita akan kembali diskusi di video selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.